Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang tugas memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada topik T15 demonstrasi kontekstual. Adapun kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Lutfiah Ayu Herunisa. Yang kedua, Nufa Huriyatun Nasihah. Yang ketiga, Rohadatul Aisyah. Berikut adalah soal dari kasus pertama. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, diketahui bahwa peserta didik telah diberikan stimulus sebelumnya, sehingga peserta didik dapat merespon dengan mengerjakan apa yang diperintahkan melalui contoh yang telah diberikan oleh guru. Selain itu, kasus tersebut juga dapat dikategorikan dalam teori belajar behavioristik, yaitu teori belajar yang mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan yang sebelumnya telah diberikan stimulus terlebih dahulu. Lalu, apa itu teori behavioristik? Teori behavioristik adalah teori yang menjelaskan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Lalu, apa itu stimulus? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya pedoman kerja praktikum atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru. Teori behavioristik ini muncul dari beberapa pencetusnya. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike, yang kedua John B. Watson, dan yang ketiga adalah Skinner. Tentunya, teori behavioristik memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita kenali apa saja kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik. Untuk kelebihannya, yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan juga pembiasaan. Yang kedua, materi yang diberikan bisa diterima dengan detail. Yang ketiga, dapat membangun konsentrasi pikiran. Sedangkan kekurangan dari teori behavioristik yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Yang kedua, peserta didik hanya dapat mendengarkan, melihat, dan juga meniru guru. Yang ketiga, peserta didik kurang bebas dalam berkreasi dan juga berimajinasi. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan teori behavioristik pada kegiatan pembelajaran agriteknologi pengolahan hasil pertanian. 1. Latihan terstruktur, di mana latihan ini memerlukan kepekaan indera dalam penerapan ilmu sensoris dengan mengulangi proses secara berulang sehingga terampil dan sensitif terhadap rasa yang beraneka ragam. 2. Pada kegiatan praktikum, di mana pengajar akan menunjukkan cara menggunakan mesin pengolah diikuti dengan siswa yang mempraktikannya dalam menggunakan mesin tersebut secara langsung, sehingga dapat menerima umpan balik tentang kinerja mereka dan mendapatkan penguatan positif ketika mereka mengikuti prosedur yang benar. Apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Berdasarkan video tersebut, menurut Piaget, anak kelas 1 SD dengan usia 7 tahun masuk ke tahap perkembangan operasional konkret. Tahapan ini ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika, namun hanya untuk objek fisik. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Berdasarkan teori Piaget tersebut, maka solusi yang bisa dilakukan Bu Rina adalah dengan memberikan pembelajaran yang menerapkan logika pada objek fisik dan menggunakan metode bermain atau game hitung-menghitung. Dengan menerapkan pembelajaran tersebut, maka pembelajaran akan lebih menarik dan tidak membosankan. Selain itu, siswa dihadapkan dengan situasi nyata di lingkungan sekitarnya, sehingga bisa merangsang kemampuan anak dalam berpikir. Dan anak akan memiliki pengalaman langsung yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Madi sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami,
keputusan yang dilakukan MADE sudah sesuai. Pendekatan MADE melibatkan peserta didik untuk membayangkan, mengamati, dan mengingat melalui perumpamaan yang sering ditemui sehari-hari. Dalam kurikulum Merdeka, seorang guru dibebaskan untuk mengembangkan komponen ajar yang disesuaikan dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik agar lebih relevan. Prinsip apa yang MADE gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip pembelajaran yang digunakan MADE adalah scaffolding dengan melibatkan siswa dalam konsep pembelajaran discovery learning. Bagian yang menunjukkan scaffolding adalah pemberian contoh MADE tentang teks deskripsi yang dekat dengan lingkungan siswa. Pemberian contoh MADE tentang pantai dan makanan Bali lebih memudahkan siswa menangkap materi dibandingkan perumpamaan gedung pencakar langit di ibu kota. Sedangkan bagian yang menunjukkan discovery learning adalah siswa diberikan ruang untuk mengembangkan teks deskripsi melalui pemantik contoh yang ada di sekitar mereka. Dampaknya, contoh yang diberikan MADE menjadi petunjuk bagi siswa untuk mengeksplorasi lebih mendalam tentang sesuatu yang mereka sering temui sehari-hari sebagai bahan membuat teks deskripsi. Prinsip yang dilakukan MADE didukung teori belajar konstruktivisme yang dicetuskan oleh Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, pengetahuan adalah hasil dari stimulus indera dan saraf otak yang berkembang saat siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya mereka. Perkembangan intelektual siswa dapat dipahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman siswa. Vygotsky juga menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam proses pembentukan pengetahuan. Adanya interaksi individu dengan orang lain menjadi faktor penting yang dapat memicu perkembangan kognitif seseorang. Proses belajar akan terjadi secara efektif dan efisien apabila anak belajar dengan bimbingan seseorang yang lebih mampu, seperti guru atau orang dewasa, dalam suasana dan lingkungan yang mendukung. Berikut ini adalah ilustrasi gambar yang memberikan visualisasi tentang bagaimana teori Vygotsky diterapkan dalam proses pembelajaran. Vygotsky mengembangkan konsep zona perkembangan proksimal atau biasa disingkat dengan ZPD. ZPD merupakan perbandingan jarak yang dilakukan individu dan jarak yang dapat dilakukannya dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten. Pada gambar, ditunjukkan bahwa terdapat beberapa anak tangga. Setiap anak tangga adalah level yang berbeda dalam perkembangan kognitifnya. Mulai dari anak tangga terbawah, siswa membutuhkan bantuan banyak dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten, atau biasa disebut scaffolding. Seiring berjalannya waktu, dengan bantuan yang semakin berkurang, siswa akan mampu mencapai tahap otomatisasi di mana ia akan dapat melakukan tugas tersebut secara mandiri.